konyong-konyong datang sekarang gitu kan. Tapi kan sebuah apa ya, kejadian yang memang udah bertahun-tahun mungkin ya, yang akhirnya ada sebagian kelompok pencipta itu kecewa akan yang terjadi, yang seharusnya terjadi. Nah itu terakumulasi mungkin kan, yang akhirnya asosiasi komposer Indonesia Aksi buat sebuah asosiasi dan mereka memberikan skema baru, karena menurut mereka sistem yang sekarang berjalan selama ini tuh kok kayak tidak adil terhadap mereka. Nah skema itu tuh memang baru gitu, skemanya tuh maksudnya ketika seluruh stakeholder di musik Indonesia sudah menjalankannya itu sekian tahun gitu kan, tiba-tiba ada skema baru, ada agenda baru, mereka mengusulkan sebetulnya kan kalau kita tuh terutama penyanyi sebagai ujung tombak yang membawakan karya, ya ujung tombaknya kan penyanyi kan, membawakan sebuah lagu itu bukan kaget, ini ada satu skema baru yang ditawarkan gitu kan. Nah ketika skema baru itu ditawarkan kan ya sama seperti di kehidupan yang lain lah, ketika ada sesuatu yang berjalan sudah cukup lama, tiba-tiba ada sebuah skema baru kan pasti harus ada istilahnya harus ada penyesuaian dan sebagainya. Nah permasalahannya skema yang dilakukan ini kan harus ada dasar hukumnya juga. Nah secara dari dulu sampai sekarang, hukum yang dilakukan oleh seluruh stakeholder di musik Indonesia itu yang sudah dijalankan itu yang di Undang-Undang Cipta tahun 2014 itu nomor 28 ya. Nah tapi kan memang di beberapa pasalnya terjadi ada bisa multi interpretasi gitu kan. Nah makanya kemarin visi sebagai wadah penyanyi itu memohon uji material ke MK, karena yang seperti tadi saya bilang, penyanyi itu kan ujung tombak yang membawakan karya, jadi kebingungan karena memang ini baru nih gitu kan. Jadi kita bertanya apakah apakah penyanyi harus izin dulu kepada pencipta gitu. Sebetulnya kan bukan meminta izin, kita tuh sebetulnya sudah mempunyai izin melalui LMK yang selama ini berjalan ya, Jadi bukan tiba-tiba serta-merta aja nyanyiin tanpa tidak ada izin ya. Skema yang berjalan selama itu seperti itu. Undang-undang yang dilakukan, mekanisme yang dilakukan selama ini menurut undang-undang itu seperti itu. Jadi terus juga apakah kita membayar itu tidak ke LMK lagi? Apakah bisa seseorang pembantu hukum langsung menagih royalti, performing royalti langsung tanpa melalui LMK? Jadi sebetulnya itu pertanyaan kita sebagai ujung tombak yang menyanyikan sebuah karya, kebingungan gitu. Dan ini harus cepat-cepat diberikan jawaban oleh pemerintah, oleh negara, karena pekerjaan performer itu kan, begitupun pencipta lagu kan tiap hari kan terjadinya. Ini kan status quo, ini kan dalam keadaan status quo ini yang sebetulnya kita meminta kepada negara untuk cepat-cepat diputuskan di mana yang harus dijalankan. Tapi kalau yang tadi ekses itu mah nggak tahu ya, udah terserah aja ya. Apain juga saya juga nanggapin gitu kan. Tapi kesannya jadinya pencipta dan penyanyinya jadi kayak gontok-gontokan sekarang Mas. Jadi seperti apa? Ya karena memang ya itu yang kita punya juga sedikit kaget gitu. Karena kan sebetulnya kan apalagi kita berbicara masalah penyanyi original ya. Kalau penyanyi original yang menyanyikan lagu itu. Beda lagi misalnya kayak penyanyi kafe atau penyanyi yang mengcover di YouTube dan sebagainya. Ini penyanyi original. Nah kan penyanyi original itu kan kalau berbicara masalah izin, ketika si A, penyanyi A menyanyikan ciptaan si B, itu kan pasti ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Label,
zaman-zaman tahun 90-an, 80 pasti label. Iya. Ya istilahnya yang mempunyai kunci utamanya itu pasti label. Kalau tahun 90, 2000 awal juga masih. Nah, era sekarang nih, era dari 2014. tanggap dari Raisa, Afgan, Tulus dan Iya. sebagainya lah, sampai ke yang sekarang nih, sampai ke Bernardia dan sebagainya. Nah, itu kan eranya udah beda. Artis-artis sekarang tuh singer as a composer, ya kan? Iya. Kebanyakan Iya. hampir mayoritas. Jadi sebetulnya udah ada beda. Terus udah gitu artis-artis sekarang tuh kadang-kadang mereka muncul itu sudah dengan sebuah manajerial yang sangat komplit, bahkan mereka tuh udah sebuah perusahaan, bahkan kadang-kadang mereka punya bikin publishing sendiri, gitu. Jadi memang kan udah beda deh. Nah, zaman dulu ketika kunci utamanya ada di label, ketika seseorang menyanyikan sebuah lagu ciptaan, si ciptaan itu kan pasti kan label yang sebagai kunci utamanya. Nah itu kan pasti udah izin. Dan lagu juga ada 3. Kalau saya kata mungkin ada yang mungkin lebih, tapi yang saya kepikir, yang saya jalani selama inilah gitu ya, dari tahun 90. Kan ada 3 kategori itu. Pertama ya, ada kalau zaman label itu mungkin sekarang juga sama aja sih. Label itu kadang-kadang punya bank lagu. Iya. Kan? Ya namanya juga label gede. Pasti kan para pencipta lagu juga pengen berlomba-lomba ngasih lagu lah ke situ. Karena misalnya di label itu banyak penyanyi terkenal gitu kan, sampai ada 10, bahkan ada band gitu kan, ada penyanyi soal 10. Nah pasti kan para pencipta juga, gue pengen banget nih nyanyiin sama si A, si B. Nah kadang-kadang label itu punya bank lagu dulu tuh, bank lagu. Nah ketika ada bank lagu, ada penyanyi si label itu mau bikin karya. Yang pertama si labelnya, ini ada lagu bagus dari bank lagu kita. Di situ yang kemungkinan pertama sangat memungkinkan penyanyi dan pencipta tidak kenal. Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Kecepatan bekerja dan sebagainya, kadang-kadang ini ada lagu bagus, ini lagu siapa? Nah, penciptanya namanya Budi misalnya, ya Budi. Orang mana? Ada orang Jakarta, ada orang Bandung, dan sebagainya. Oh iya keren banget. Yuk masuk aja rekaman. Jadi meledak misalnya. Ada kemungkinan tidak kenal. Kadang label juga tidak memperkenalkan gitu. Ya kan kadang-kadang. Itu kemungkinan pertama. Jadi sebuah lagu di bank label. Kemungkinan kedua, penyanyi yang meminta kepada pencipta, ya kan? Karena misalnya saya ngefans sama Bujana misalnya. Karena Bujana komposer yang banyak banget hitsnya. Gue ngefans banget sama Bujana. Terus gue ke label, Pak tolong dong calling Bujana dong. Aku nggak kenal nih, lagu keren banget. Gue pengen banget deh lagu Bujana. Akhirnya calling tuh sama label. Buj, Arman pengen nyanyiin lagu Bujana. Ada nggak yang cocok? Ada nih. Nah, jadi, ya kan? Nah, yang kemungkinan ketiga justru kebalikannya. Ketika pencipta lagu pengen dinyanyikan oleh si A, si penyanyi A atau B atau C. Ya kan kebalikannya. Karena misalnya, keren banget kayaknya kalau lagu gue dinyanyiin sama Afgan misalnya gitu. Keren banget kalau dinyanyiin sama Raisa misalnya. Itu kebalikan. Jadi dari hubungan antara pencipta dan penyanyi aja udah ada tiga kemungkinan, bahkan mungkin ada kemungkinan yang lain. Nah, tapi keseluruhan itu ketika zaman dulu label memegang kuncinya, pasti udah izin. Pasti ada izin. Tidak mungkin tidak ada izin. Tidak mungkin tidak ada tanda tangan di materai. Tidak mungkin. Kayaknya belum pernah saya dengar tiba-tiba semua label gede ada penyanyi nyanyi lagu itu tapi belum bertanda tangan kontrak sebagainya. Kayaknya nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin, karena kan label juga punya tanggung jawab yang sangat besar. Dia korporasi besar kan istilahnya gitu kan. Kalau tiba-tiba ditagih sama ada pajak segala macam, apaan gitu. Jadi kalau izin sebetulnya kalau pertanyaan izin itu nah maju lagi kepada performing right. Akhirnya 2014 dibikin LMKN kan. Nah, dengan undang-undang hak cipta kalau itu diaturlah seperti yang tadi, gitu, yang sekarang berjalan. Tapi ketika misalnya ada skema baru dari asosiasi komposer gitu, menurut saya sih nggak apa-apa. Itu kan hak asasi manusia, hak juga. Cuman kan mungkin si skema baru ini harus ada dasarnya dulu kan. Misalnya ada undang-undang,
ada mekanismenya, ada hitungan, karena kalau berhubungan dengan royalti itu kan harus ada pajak. Pajak ya. Itu kan berarti kan memang harus sudah di ketok palu lah istilahnya gitu dari awal yang berwenang. Artinya memang teman-teman dari visi ini sangat terbuka gitu ya ketika nanti misalnya direct license ini dijadikan satu. Makanya kan kita langsung ke MK untuk menanyakan ketika kan di MK itu bertemulah banyak pihak. Iya. Nanti si hakim itu yang menentukan, oh yang terbaik ada ini. Ketika udah ketok palu mah kita mah ya pasti akan menerima sebagai warga negara yang baik gitu. Karena kan memang selama ini kita menjalankan terhadap hukum yang telah berjalan. Iya. Ahmad ini udah bilang kalau dengan definisi itu ada sebenarnya di kita masalah pasalnya ada itu. Kalau memang ada, kalau memang ada, ya harus ada mekanismenya. Mekanisme yang tadi, ya maksudnya gimana mekanismenya? Pajaknya gimana? Terus pembagian persentasenya gimana? Kan itu belum diumumkan, gitu ya. Belum diumumkan. Jadi kan itu setahu saya kan memang tetap harus ada negaranya kalau menurut saya. Dia kan yang menentukan. Maksudnya kan tidak bisa serta-merta misalnya si A tiba-tiba ini terus lu kan nggak bisa juga. Karena gini, ketika sebuah peraturan di sebuah negara itu diberlakukan kan harus semuanya, bukan hanya penyanyi-penyanyi yang punya karya, tapi ketika membawakan sebuah lagu, penyanyi kafe, penyanyi hotel, kan ini pasti kan kena. Ya namanya juga hukum, ya kan? Kalau hukum kan semuanya rata kan, gitu. Nah itunya mekanisme itunya yang kalau misalnya mekanisme sudah ada dan memang sudah diketok palu ya kita berdua aja. Kang, mungkin di luar uji material ada ini nggak, ada keinginan visi untuk bertemu dengan aksi duduk bareng, mungkin saling bertukar pendapat atau seperti apa? Udah ada wacana itu apa belum? Kebetulan visi itu baru 4 Maret. Bayangin aja ngumpulin penyanyi-penyanyi yang punya karya sekian puluh orang, baru kumpul aja kemarin 4 Maret bulan puasa kemarin. Itu pun yang kumpul dari grup WhatsApp tuh baru setengahnya doang, cuma setengahnya aja. Jadi ketika mau ketemu dengan siapapun, kita sendiri juga kan harus brainstorming dulu barengan. Sebetulnya tujuannya apa dan sebagainya. Istilahnya kalau bahasa kerennya mah ADART-nya juga belum ada. Istilahnya gitu kan, ya harus ada ADART-nya itu dan sebagainya gitu. Nah ketika memang itu sudah kuat, kondisi yang kuat, ketemu dengan siapapun kita mah aja. Kan yang menarik itu kan dengan kehadiran Fadli gitu di visi gitu sementara sekarang bebas bio ya si Fadli itu lagi gimana Pak? Gimana pajak Mas Fadli? Oh, kan itu dari mengumpulkan di grup WhatsApp. Tiba-tiba ya Fadli ngomong saya masuk situ, saya bilang Fad, gimana? Nggak apa-apa kan kita juga semuanya punya pendapat. Fadli dengan Pio-nya ya jangan aja biasa kan, tidak ada jadi keributan dan sebagainya gitu kan, karena mungkin kan dua-duanya udah dewasa gitu kan, maksudnya ya Pio juga menghargai Fadli, Fadli juga menghargai Fadli. Ya selama memang ini sedang berjalan ya jalanin aja gitu kan. Kang, polemik soal DL ini tuh sebenarnya udah lama belum sih sebelum ramai dibahas gini, apa mungkin? Nggak, kalau DL sih baru ya polemiknya mencuatnya ya baru kali ini sih. Kalau Kang Arong sih pernah ada mungkin pengalaman gitu, mungkin ditagih sama komposernya atau seperti apa? Kalau saya kan kebetulan lagu yang di ciptaan tapi kalaupun saya Arana Project, Arman Maulana Project yang saya kan di Trinity 8 tahun yang lalu kan saya punya Arana Project di Trinity. Nggak pernah ada, karena memang yang tadi saya ceritakan ketika pencipta itu berhubungan dengan label sebagai kunci utamanya, kontrak-kontrak itu pasti sudah terjadi gitu. Karena saya sebagai penyanyi original, bukan saya yang meng-cover. Kalau visi sendiri posisinya itu setuju revisi undang-undang hak cipta atau memang yang udah ada aja gitu Kang? Oh, saya mah setuju dengan undang-undang revisi undang-undang hak cipta, karena memang sebuah undang-undang, saya baru dapat ilmu lah gitu ya kemarin dari Profesor Henry, sebuah undang-undang itu memang harus apa namanya, berkembang,
Berkembang, update. update. Dengan keadaan zaman. Tidak mungkin tidak update karena ya sekarang lu bayangin aja dari kaset hilang lo kaset. Iya. Ya kan CD kaset hilang. Jadi mana? Lagu si Arman mana? Ada di handphone gua gitu kan hilang. Nah, kebayang nggak kalau hukumnya pasal-pasalnya tidak berubah? Iya. Itu aja udah bingung, Nah kan sekarang kayak gini, penyiaran. Sekarang penyiaran dulu tuh hanya TV dan radio. Sekarang coba penyiaran. Ada YouTube, ada radio TV masih ada. Ada YouTube, Spotify. ada podcast, ada apa? Kalau hukumnya tidak berubah, tidak direvisi misalnya, tidak diupdate, ya susah, pasti akan tabrakan terus. Iya. Nah, makanya saya sih mendukung revisi undang-undang hak cipta semakin baik, bukan hanya musik. Undang-undang hak cipta bukan hanya musik, kan ada buat buku tulisan, Iya. ada buat hari segala